Tak henti-hentinya kami mencoba mengerti rahasia besar bahwa kami ini ada di hati-Mu, Tuhan. Kami selalu menjadi pusat pikiran. Engkau menjaga kami, mengukir nama kami di telapak tangan-Mu. Tak pernah sedetik pun kami ditinggalkan. Tak pernah sedetik pun kami dilupakan. Kami ingin memahami rahasia ini. Tapi kami tak sanggup. Kami hanya sanggup mengamini dalam syukur bahwa kami yang lemah, kami yang berdosa dan terbatas, kami yang kecil ini sungguh-sungguh ada di hati. Dan saat ini kami datang kepada-Mu, Tuhan. Singkapkanlah isi hati-Mu kepada kami, supaya antara kami dengan diri-Mu menyatu dalam dialog, perjumpaan hati dengan hati. Biarlah pelayanan firman ini menjadi bagian di mana kami dengan Tuhan saling mendekat, dan Engkau menguasai hati dan pikiran kami dengan roh dan firman, supaya memasuki perjalanan minggu yang baru, kami pun diperbaharui. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita memasuki minggu berikut dari bulan Agustus, sekaligus tema selanjutnya dari Joseph Stewart. Kita membaca hari ini kelanjutan dari kisah Yusuf sebagaimana tertera dalam Kejadian pasal 40 ayat 16 hingga 23. Kita akan membacanya sambil berdiri. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, maksudnya mimpi juru minuman, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buahkan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketika bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu dikantungnya, seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan
dilupakan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara sekalian, siapa di antara Anda yang sama sekali tidak pernah lupa? Sama sekali tidak pernah lupa. Kalau ada, saya malah ragu Anda ini manusia atau robot artificial intelligence. Sebab sekarang ini antara manusia dengan AI seringkali sukar dibedakan. Habis artificial intelligence namanya keren-keren. Nanti Siri, Alexa, Erika, Sydney, dan seterusnya, ternyata itu artificial intelligence. Anyway, memang lupa, saudara-saudara, adalah pengalaman yang manusiawi. Manusia pada dasarnya memang pelupa. Mengapa? Ada banyak sebab mengapa kita lupa. Pertama, kita lupa karena memori yang tertumpuk. Informasi yang tercampur, saling bersilangan, sehingga ingatan kita tidak akurat lagi. Yang kedua, kita lupa karena lamanya waktu. Kejadian sudah berlangsung lama, bahkan lama sekali. Sudah usang, sehingga kita sudah sulit untuk mengingatnya. Memorinya sudah lapuk. Yang ketiga, karena short memory. Kita lupa karena waktu kita mengalaminya, kita tidak benar-benar put attention di situ. Jadi tidak meresap ke dalam, hanya mampir di ingatan sebentar, sesudah itu done with the wind. Cuma short memory. Atau yang keempat, orang juga bisa lupa akibat banyaknya yang harus diingat. Overwhelmed by so many things to think of. Ibaratnya, daya tampung ingatan kita sudah melampaui jatahnya. Terlalu banyak yang harus diingat. Lupa. Dan jangan lupa yang kelima, orang juga bisa lupa karena punya intensi untuk lupa. Orang bisa lupa entah sadar atau bawah sadar, memang punya intensi untuk melupakan. Mungkin karena trauma, mungkin karena takut, mungkin karena rasa bersalah, mungkin karena kecewa atau keinginan untuk lari dari kenyataan, dan seterusnya. Hal-hal itu membuat orang sengaja ingin melupakan. Itu namanya motivated forgotten things. Lupa karena alasan atau motif psikologis. Belum lagi kita bisa lupa akibat penuaan dan penyakit pikun, demensia. Saudara-saudara, terlalu banyak alasan manusia menjadi lupa. Singkat kata, dunia lupa melupa ini sangat banyak di kehidupan.
Kalau soal lupa, manusia mah jangan ditanya. Oleh karena itu, jangan heran pula apabila pengalaman buruk, pengalaman tidak enak Anda dilupakan juga dekat dengan kehidupan kita. Yusuf mengalami si butler dari istana Raja Mesir, juru minuman raja yang pernah dilayani Yusuf di dalam penjara, yang pernah ditafsirkan mimpinya oleh dia, melupakan Yusuf begitu saja. Sesudah dia menghirup udara bebas dan jabatannya dipulihkan, Yusuf tidak diingatnya lagi. Ayat 23 berkata, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ternyata dilupakan. Itu tema kita hari ini. Pertanyaan saya, saudara, apakah Anda pernah merasa begitu? Apakah Anda pernah dilupakan? Dilupakan kebaikanmu? Dilupakan kontribusimu? Dilupakan jasa-jasamu? Bahkan pengorbanan? Pernahkah? Kalau belum, siap-siap saja. Kalau sudah, itu lumrah. Manusia punya 1001 macam alasan untuk melupakan Anda. Tuhan Yesus saja pernah mengalaminya. Setelah menyembuhkan 10 orang kusta yang kembali untuk bersyukur, yang ingat pada Yesus, berapa orang? 10 yang disembuhkan, yang ingat untuk kembali dan bersyukur ingat pada Yesus. Berapa orang? 9 orang yang lupa. Artinya yang tidak lupa cuma 1. Anda berbuat baik saja, Anda berbuat benar saja, dilupakan. Apalagi Anda berbuat kesalahan. Butler yang satunya, juru roti kerajaan, bukannya tidak berjasa, tetapi ketika ditemukan dirinya bersalah, tidak ada ampun untuknya, digantung lagi. Ayat 22. Diingatkah jasa-jasanya? Tidak. Begitulah kehidupan ini bercerita kepada kita. Mendiang Bunda Teresa dari Kolkata pernah mengutarakan kesedihan dan keprihatinannya terhadap dunia ini, dunia sekarang ini, di mana seorang ibu kandung bisa melupakan anaknya sendiri. Itu superlatif, forgetting. Itu lupa tingkat dewa. Karena yang lupa itu ibu kandung, lupa anaknya sendiri. Apakah ada dalam realita? Jangan bilang tidak, saudara. Secara humor, fakta ini dijadikan komedi di dalam film Home Alone. Anda pasti tahu film yang satu ini,
home alone. Karena setelah kesibukan, karena terlambat untuk persiapan semuanya, maka ketika sudah di pesawat, mamanya baru tersadar lalu teriak, "Kevin is not here." Si kecil Kevin dilupakan, tertinggal sendirian di rumah, home alone. Secara komedi, fakta ini mau dikatakan, ibu melupakan anak itu bisa. Itu fakta. Yang disedihkan oleh Bunda Teresa bukan komedi, tetapi tragedi. Buktinya, tidak terhitung banyaknya bayi-bayi yang sengaja dipaksa digugurkan oleh ibunya sendiri. Atau dilahirkan juga, namun sesudah itu dilempar, ditinggalkan di tong-tong sampah di jalan. Bunda Teresa menangisi fakta itu. Ibu kandung pun melupakan anak-anak. Berabad-abad yang lampau Nabi Yesaya sudah menyampaikan firman ini. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Berita anugerah yang tadi kita baca. Saudara sekalian, dunia ini penuh dengan orang-orang yang dilupakan. Bahkan sejak masih bayi, dunia ini penuh jeritan hati orang-orang yang dilupakan. Mulai dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, sampai dengan para lanjut usia. Jeritan hati mereka keluar dari hati yang seperti tertusuk-tusuk. Dalam arti tertentu, pengalaman dilupakan itu memang semacam senjata yang bisa membunuh orang pelan-pelan. Aung San Suu Kyi, aktivis perempuan dari Burma itu, berkata begini, "To be forgotten is to die a little. To be forgotten is to die a little." Apalagi saudara-saudara jika orang dilupakan oleh mereka yang dikasihi. When we were forgotten by those we know and we love, we begin to lose our senses of belonging and purpose and eventually hope. Ketika Anda dilupakan oleh orang-orang yang Anda kenal dan yang mengasihi, yang Anda kasihi, Anda akan kehilangan sense of belonging, tujuan hidup, bahkan bisa berharap. Itu sebabnya pengalaman dan perasaan dilupakan itu senjata pembunuh yang dahsyat. Saudara, semua ini kedengaran di telinga kita sebagai bad news. Bahwa di kehidupan ini ada banyak tragedi orang dilupakan. Tetapi firman Tuhan juga mewartakan good news dalam kondisi apapun. Seperti pembacaan berita anugerah tadi. Sekalipun ibu itu melupakan bayinya, Aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Sekalipun kelupaan tingkat dewa terjadi di kehidupan ini,
Tapi itu tidak pernah terjadi pada yang namanya Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa pada kita. Itulah pesan Tuhan yang meneguhkan hati siapa saja. Siapa saja yang merasakan pengalaman dilupakan manusia. Saudara, dilupakan manusia itu memang tidak enak. Dilupakan manusia itu menyakitkan. Tetapi jangan sampai kita dilupakan Tuhan. Bukan? Dilupakan Tuhan itu bencana dari semua bencana. Good news-nya di sini, yaitu bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Never. Kekal selamanya. Di telapak tangan Tuhan terukir nama setiap anak-anak. Orang sekarang suka pakai tato. Jadi saya juga mau berkata, Tuhan itu telapak tangannya penuh tato. Tatonya adalah nama-nama semua anak-anaknya. Terukir di telapak tangannya nama kita. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, Anda tak pernah dilupakan. Oh, Anda diingat oleh manusia. Pertanyaan saya, berapa lama bisa bertahan Anda diingat manusia? Sebab jarak dan waktu itu bisa mengikis ingatan manusia. Bisa bertahan berapa generasi seseorang diingat manusia? Saya tanya, siapa yang masih tahu nama dan cerita lengkap kakek dari kakeknya? Siapa yang masih tahu bisa cerita lengkap tentang nama dan cerita kakek dari kakekmu, apalagi kalau kakek dari kakek buyutmu? Siapa yang masih ingat? Diingat manusia itu berapa generasi kita bisa bertahan? Kalau Anda diberi bintang jasa, pada gilirannya bintang jasa itu akan sekedar menjadi souvenir yang tersimpan di laci atau dipajang di dinding. Hanya orang-orang tertentu yang namanya menyejarah, historical. Sehingga dari generasi ke generasi dikenal terus dan dikenang terus namanya. Tetapi orangnya sendiri sudah tidak ada. Dan pertanyaannya, mereka diingat betul dari generasi ke generasi, diingat di dunia ini. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah di kekekalan sana mereka masih somebody yang not being forgotten? Nama Hitler itu dikenal orang sampai hari ini. Pertanyaan saya, apakah di keabadian Hitler itu somebody yang not forgotten by God? Itu tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu saja saya katakan, diingat oleh manusia itu pentingnya. Tapi yang paling penting adalah Anda diingat oleh Tuhan. Sebab dilupakan Tuhan itu bencana dari segala bencana. Oleh karena itu, kembali kepada pengalaman dilupakan. Saudara, yang pertama-tama dan terutama yang harus kita pegang adalah Anda dan saya diingat oleh Tuhan. Itu kabar baik, good news terbesar yang patut kita dengar. Jika Anda merasa dilupakan, ingat yang satu ini, Tuhan tidak melupakan. Yusuf dilupakan oleh juru minuman Raja Mesir. Ya.
Tetapi apakah Yusuf dilupakan Tuhan? Tidak. Apakah dilupakan oleh juru minuman itu sama artinya dengan dia dilupakan Tuhan? Sama sekali tidak tertulis begitu dalam cerita ini. Mungkin perasaan Yusuf begitu. Ketika dia dilupakan juru minuman itu, dia kecewa dan dia merasa Tuhan juga melupakan dia. Kita memang punya tendensi seperti itu. Kalau kita dilupakan manusia, kita punya tendensi untuk berkata, Tuhan engkau juga melupakan saya. Tetapi sebenarnya tidak. Nanti pada waktunya, Yusuf akan tahu bahwa Tuhan tidak pernah melupakannya. Itu yang pertama. Kalau Anda dilupakan manusia, ingat yang pertama, Anda tidak pernah dilupakan Tuhan. Yang kedua, kalau Anda merasa dilupakan, berpikirlah sisi sebaliknya. Anda pun bisa melupakan orang lain. Is that right? Dalam cerita ini ada Yusuf yang dilupakan, tetapi juga ada juru minuman raja yang melupakan. Dalam kenyataan kita tidak selalu jadi Yusuf yang dilupakan. Bisa jadi kita memainkan peran juru minuman raja yang melupakan. Ganti orang lain yang merasa dilupakan. Karena kita memang melupakannya. Entah sengaja, entah tidak. Kita pun punya potensi untuk melupakan. Hal ini saudara penting. Untuk menolong kita tidak menjadi terlalu melankolis kalau kita dilupakan. Tetapi sebaliknya menjadi lebih introspektif. Jangan-jangan saya pun sedang melupakan seseorang. Yang ketiga, jika Anda merasa dilupakan, jangan selalu mengartikannya sebagai penderitaan atau nasib buruk. Nasib buruk yang rusak mimpi dan kebahagiaanmu, arti negatif melulu. Tidak selalu. Tidak selalu pengertiannya seburuk itu. Kembali pada film Home Alone. Film Home Alone memaknai kejadian dilupakan itu secara humoris. Dilupakan, ditinggalkan sendiri, itu ada enaknya. Kata film Home Alone. Ada fun-nya. Sebab Little Kevin yang ditinggalkan, dilupakan itu bisa bebas main sendiri di rumahnya. Dia bisa nonton TV seenaknya dengan berbagai macam gaya. Dan dia bisa makan apa saja di dekatnya. Bahkan es krim yang besar pun dia makan sambil nonton televisi. Dia bisa beli ini, beli itu, pakai kartu kredit bapaknya. Pokoknya fun deh. Jadi ditinggalkan dan dilupakan itu ada enak. Ada saatnya dilupakan itu lebih baik daripada diingat. Saya tahu di dunia ini ada orang-orang yang baru ingat Anda kalau dia sedang ada perlunya. Betul? Ada orang-orang yang baru ingat Anda kalau dia butuh sesuatu, ada perlunya. Nah, daripada Anda diingat orang-orang seperti begini, mending Anda dilupakan. Tidak ngerepoti.
bikin fun. Karena memang ada sisi itu. Ada kalanya dilupakan orang itu lebih baik. Lebih baik Anda dilupakan sekarang daripada Anda terlanjur invest waktu, invest tenaga, invest dana, invest perasaan lebih banyak, baru 2 tahun kemudian Anda dilupakan. Ruginya lebih besar. Jadi daripada dilupakan 2 tahun yang akan datang, lebih baik dilupakan sekarang. Ketika Anda dilupakan, pikirkan sisi yang positif. Justru untuk sementara waktu dia dilupakan oleh juru minuman racun. Tetapi itu justru membuat Yusuf bisa merenung, dia bisa meresapi, dia bisa menggali, dia bisa mengeksplor bakatnya untuk menafsirkan mimpi orang. Dia punya waktu untuk itu. Kalau dia langsung diingat pada waktu itu, pada saat Firaun Mesir tidak punya reason apa-apa untuk peduli pada seorang budak Ibrani, tidak ada gunanya. Andai kata dia diingat oleh juru minuman raja itu langsung, waktu itu Firaun tidak punya kebutuhan apa-apa. Jadi maksud Tuhan adalah take your time, Yusuf. Latihan dulu saja dengan bakat pemberianku menafsirkan mimpi. Saudara, saya yakin meskipun tidak diceritakan, waktu itu akan banyak penghuni penjara yang lain yang datang pada Yusuf minta mimpinya ditafsirkan oleh Yusuf. Sehingga hitung-hitung Yusuf latihan menafsirkan mimpi. Sebab itu bakat yang Tuhan beri kepadanya. Dan kalau dia menafsirkan mimpi, berarti dia harus mendekatkan diri pada siapa? Pada Tuhan. Sebab Yusuf yakin yang menafsirkan mimpi itu adalah Tuhan. Dia harus connect dengan Tuhan. Artinya apa? Semakin banyak menafsirkan mimpi di penjara, Yusuf semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia bisa having fun, menafsirkan mimpi, menggunakan bakatnya itu, dan terus mengeksplor. Sampai kapan? Sampai kapan dia harus begitu? Dilupakan dan harus tetap berlatih menafsirkan mimpi di penjara. Sampai kapan? Jawabannya, sampai nanti tiba giliran Firaun Mesir bermimpi. Saudara, dalam Alkitab ada 65 kata mimpi. 22 di antaranya ada dalam narasi Yusuf. Dan 10 di antara 22 itu ada di dalam episode yang sekarang kita baca. Itu artinya apa? Itu artinya soal mimpi itu menjadi poin yang sangat penting. Tapi tunggu waktu Tuhan. Menafsirkan mimpi ini akan memainkan peranan penting dalam hidup Yusuf. Tetapi tunggu sampai Tuhan memberi mimpi kepada Firaun. Kalau Yusuf terlalu dini diingat juru minuman raja, tidak ada gunanya. Sebab Firaun belum bermimpi. Oleh karena itu kembali saudara, apabila Anda dan saya dilupakan manusia, carilah the bright side-nya dan belajarlah untuk menertawakannya. Kadang-kadang dilupakan itu lebih baik untuk saat itu.
buat Anda. Tidak selalu dilupakan itu buruk. Ada saatnya lebih perlu Anda dilupakan untuk sesuatu yang lebih besar. Yang terakhir, yang keempat. Jika Anda merasa dilupakan, Anda tahu merasakan sakitnya dilupakan. Waspadalah dan berusahalah sedapat mungkin untuk Anda tidak mudah melupakan. Terutama orang-orang yang worth it untuk tidak dilupakan. Orang tua, guru, dosen, saudara, sahabat setia, pengajarmu, pembimbingmu, rekan kerjamu yang suportif, atasanmu yang baik, bawahanmu yang loyal, pokoknya siapapun, orang-orang yang pernah menanam kebaikan, yang pernah berjasa dalam hidupmu, yang ikut menyertai, menopang di kala Anda senang maupun susah. Orang-orang ini worth it untuk tidak dilupakan. Yang berikut, juga jangan melupakan orang-orang yang menderita karena banyak dilupakan. Seperti yang saya katakan di dunia ini, ada banyak orang yang dilupakan dan mereka menderita. Buatlah orang-orang seperti ini yakin bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Karena Anda mau mengingat mereka. Dan itu akan memercikkan api pengharapan di dalam dada mereka. Kalau Tuhan tidak melupakan kita, itu tujuannya supaya kita juga belajar untuk tidak melupakan forgotten people. Supaya ketika orang-orang yang dilupakan ini menerima kebaikan kita, mereka tahu bahwa Tuhan tidak melupakan mereka. Itu tujuannya. Kalau Tuhan menyampaikan pesan, aku tidak pernah melupakanmu, itu ada sambungannya, yaitu supaya kamu juga jangan membiarkan orang-orang lain dilupakan. Buatlah mereka tahu bahwa aku tidak melupakan. Akhirnya, sebagai penutup khotbah, kita juga diajak untuk tidak lupa pada tanah air Indonesia. Sekalipun berada jauh di negeri rantau, bahkan ada yang sudah menjadi US citizen, maka marilah kita tetap mengingat, mensyukuri, mendoakan Indonesia di momentum peringatan atau perayaan kemerdekaan yang ke-79 ini. Dirgahayu Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati kita